صلى عليك الرحمن. Langsung saja kita bahas kisah para nabi dan rasul. Yang pertama yaitu Nabi Adam alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam sebagai manusia pertama di bumi. Sebagai umat Islam, mempercayai adanya nabi dan rasul merupakan salah satu rukun iman yang wajib kita imani. Penciptaan Nabi Adam itu dituliskan oleh Allah dalam Al-Quran. Di sana dijelaskan, para malaikat sempat bertanya tujuan penciptaan manusia yang bisa membuat kerusakan di bumi. Tapi Allah menjawab hal itu dengan bijaksana. Hal itu seperti yang tertera dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30-39. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Begitulah kata Allah. Melihatkan Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan oleh Allah dari tanah dengan hanya mengucapkan perintah kun fayakun, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 59, yaitu sesungguhnya perumpamaan ataupun penciptaan Isa bagi Allah itu seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Nah, dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad bersabda bahwa Nabi Adam memiliki tinggi hingga 60 hasta dengan rambut yang lebat. Sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam dalam bentuk seorang laki-laki yang tubuhnya sangat tinggi dan rambutnya sangat lebat. Tubuhnya seperti pohon buah kurma yang menjulang sangat tinggi. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan semua hal kepada Nabi Adam agar ia memahaminya. Hal ini juga dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 31, yaitu dan diajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Maka Nabi Adam menyebutkan semua benda sesuai yang Allah ajarkan. Kemudian setelahnya Allah ciptakan Siti Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam sebagai pasangannya. Hal ini tertulis dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 1 yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam. Dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Kemudian Allah persilahkan Nabi Adam dan Siti Hawa untuk tinggal di surga dan menikmati semua nikmatnya. Hanya saja Allah melarang Nabi Adam dan Hawa untuk mendekati salah satu pohon yang ada di dalam surga. Dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Namun sayangnya iblis menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa untuk memakan buah yang dilarang oleh Allah. Iblis mengatakan bahwa buah tersebut dapat mengubah mereka menjadi malaikat dan bisa hidup kekal di surga. Hal ini tertulis dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 20, yang artinya, kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan setan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal di dalam surga. Karena hasutan iblis tersebut, Nabi Adam dan Siti Hawa pun memakan buah yang dilarang itu. Akibatnya Nabi Adam dan Siti Hawa diusir dari surga. Mereka berdua pun diturunkan ke bumi dan dipisahkan satu sama lain, seperti yang tertulis dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 36. Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, yaitu di surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebahagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Maka sebelum itu Nabi Adam dan Siti Hawa memohon ampun kepada Allah seraya bertaubat atas dosa yang dilakukannya. Hal ini tertulis dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 23. Keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Nah, sebelum membisikkan godaan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, iblis diketahui tidak menyukai mereka. Bahkan ia bersikap sombong dan enggan mematuhi perintah Allah untuk bersujud di depan Nabi Adam.
Dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 30-31, Allah berfirman agar malaikat dan iblis itu sujud di hadapan Nabi Adam. Namun ia mengingkari ucapan Allah, dan saat itu bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama, kecuali iblis. Ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu. Iblis beralasan bahwa ia lebih mulia dibandingkan Nabi Adam, sebab Nabi Adam hanya diciptakan dari sebuah tanah, sedangkan ia diciptakan Allah dari api. Allah pun mengusir iblis dari surganya sesuai firman-Nya di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 18 yang artinya, Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana, yaitu surga, dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua. Begitulah kata Allah. Allah menciptakan Nabi Adam dengan tujuan hendak menjadikan ia sebagai khalifah pertama di bumi. Hal itulah mukjizat yang diterima Nabi Adam dari Allah seperti disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Kemudian Allah juga akan menjadikan keturunan-keturunan Nabi Adam sebagai khalifah sesuai dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 62. Allah berfirman yang artinya, bukankah dia Allah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya dan menghilangkan kesusahan dan menjadikan kamu manusia sebagai khalifah pemimpin di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sedikit sekali nikmat Allah yang kamu ingat. Kemudian, usai diusir dari surga, Nabi Adam terpisah dengan Siti Hawa. Berdasarkan riwayat Ibnu Abi Hatim dari As-Saddi, ia berkata, Nabi Adam turun di India, bersamanya turun pula Hajar Aswad. Beliau membawa segenggam daun surga di tangannya. Selanjutnya, Adam menyebarkan daun itu di India sehingga tumbuhlah pohon yang bagus di sana. Sedangkan Hawa di Marwa. Mereka pun dipertemukan oleh Allah di Jabal Rahmah dan bersatu kembali.